teman-teman bisa relax lihat ini proses. Aku akan membuka dapurku semua saat reading Budi Pekerti bersama mereka berempat. Jadi Ino Febrianti sebagai Bu Prani, Prilly Latukonsina sebagai Tita, Angga Aldi Yunanda sebagai Muklas, dan Mas Dwi Sasono sebagai Didit. Jadi relax, yang oke diambil, yang enggak ya udah gitu. Aku mulai dulu dari proses reading. Jadi yang pertama, aku memberi mereka skenario, tentu saja ya. Skenario itu biasanya 90 halaman panjang gitu. Aku print gitu karena aku nggak suka digital gitu, aku suka sesuatu yang fisik, bisa dicoret-coret, bisa dilipat dan segala macam. Ini ruangan readingku di kantor. Aku suka reading dengan TV karena seperti yang tadi aku teman-teman cerita, aku tuh suka pakai PowerPoint, makanya ini aku bikin PowerPoint juga. Jadi biasanya aktor akan duduk sini, Mbak Ine, aku ditemenin si Devi ini asisten sutradaraku waktu itu, dia akan bantu bacain narasi itu. Di dalam skenario itu ada misalnya ruang tamu siang, Bu Prani pergi mengambil bajunya gitu, terus nanti Bu Praninya berdialog. Di layar ini adalah PowerPoint yang mempresentasikan tentang karakter tersebut. Aku selalu menyiapkan kepada para aktor itu kayak satu dokumen reading hari itu mau yang diceritain apa aja. Aku misalnya memulai dengan ini, karakter Bu Prani itu seperti apa, membedah karakter gitu. Ini adalah foto yang udah aku bikin sebelumnya di Jogja untuk mempresentasikan setiap karakternya Budi Pekerti, meskipun diperankan oleh pemeran-pemeran Jogja yang khusus buat photoshoot tersebut. Aku cerita Bu Prani itu guru usia berapa, sudah berapa tahun bekerja, gajinya berapa, mata pelajarannya guru BK dan lain-lain gitu. Itu biar Mbak Ine full tahu gitu tentang menjadi siapa aku ini gitu. Aku juga cerita karakter lain, suaminya Pak Didit pengangguran, dia lagi depresi karena usahanya nggak laku karena COVID. Aku cerita tentang Muklas ini anak bungsunya yang seorang YouTuber gitu ya, bikin konten, dan Tita gitu anak sulungnya seorang musisi band yang jualan baju bekas gitu. Jadi sebelum ada Prilly atau Angga memakai kostum seperti ini, aku udah bikin dulu fotonya dengan tokoh lain supaya orang tahu visualnya, dunia apa yang akan mereka hadapi. Ini rumahnya kayak gini. Aku nggak begitu suka soalnya hanya dengan membaca dan berimajinasi gitu, karena aku sangat visual orangnya. Jadi aku pengen para aktor tuh punya visual dan interpretasi yang sama dengan bayanganku. Oke. Nah, terus aku cerita tentang keluarganya, dinamikanya Bu Prani kalau ke anaknya yang Muklas itu sebel karena nggak punya waktu untuk keluarga, ke suaminya sangat menjaga, ke Tita itu seperti temen gitu-gitu. Jadi aku ceritain semua sampai urutan dari beginning, middle, and film dengan foto-foto seperti ini, ya kan? Nah, ada berbagai macam reading yang aku tempuh. Yang pertama reading one on one, misalnya saya dengan Ino Febrianti. Berikutnya reading aku tandemin, misalnya Mbak Ine sama Angga, udah berdua gitu. Habis itu mereka dialog, terus Mbak Ine dan Mas Dwi gitu, ditandemin, dipasang-pasangin. Angga sama Prilly gitu. Jadi paketan readingnya banyak gitu. Prilly sama Ari Lesmana ini jadi tokoh tunas gitu. Aku makanya meminta mereka 2 bulan kosongkan waktumu untuk kita, karena dalam proses reading itu aku tidak memakai acting coach sama sekali, dan semuanya langsung berproses bersamaku gitu. Aku pengen dekat dengan para pemain, aku pengen mengenal mereka, dan aku nggak pengen ada jarak atau ketidakdekatan antara kita gitu. Aku suka reading pakai alat ini buat naruh skrip gitu, jadi pemain itu bisa posisinya nggak nunduk tegang tapi lurus gitu, baca skrip bisa coret-coret. Nah, terus reading sekeluarga berempat tuh langsung satu ruangan, dan diakhiri dengan big reading. Big reading itu seluruh pemain sampai yang pemeran pendukung, pemeran daily player, semuanya ada. Kita membaca dari menit ke 0 sampai menit ke 90 gitu. Kita full, tidak terputus, supaya kita semua bisa merasakan
flow dari film ini gitu, kayak dramaturginya gimana. Nah, berikutnya adalah kamera dan layar. Ini adalah satu metode reading yang aku tempuh, yang aku coba adalah menggunakan kamera. Jadi aku selalu meletakkan sebuah kamera di samping mejaku. Kameranya aku konekin dengan kabel HDMI. Kabel HDMI-nya connect ke dua televisi. Televisi yang menghadap ke pemain, sama televisi yang menghadap ke aku. Gitu. Seperti ini. Jadi tujuannya adalah aku pakai lensa yang agak tele, bisa melihat close up dari pemain tersebut. Karena yang aku bilang ke pemain adalah, peran di dalam film dan peran di dalam teater itu berbeda. Panggung di teater itu besar, bisa bermeter-meter. Tapi panggung di film itu adalah frame kamera yang sangat kecil. Jadi sekecil apapun gerak matamu atau gerak alismu itu adalah suatu ekspresi, adalah suatu kata, dialog. Kalau di teater ada yang nonton dari jauh, tubuhmu besar gitu, gerak tubuhmu grande gitu, untuk bisa diserap emosinya. Tapi di film, gerak sekecil apapun itu bisa menjadi emosi. Nah, di monitor ini aku melihat untuk diriku, dan di monitor satunya adalah untuk pemain melihat dirinya sendiri. Jadi ini Angga, dia bisa melihat dirinya di layar gitu. Sehingga dia pun juga bisa aware bahwa yang di dirinya senyum itu segini, di layar kameraku tuh aku belum menangkap kamu senyum sebagai muklas gitu. Yang di sini kamu marah, emosi, belum tentu di layarku itu kamu ketangkap emosi. Jadi proses ini adalah proses menyadari otot wajah dan menyadari tubuh kita, gitu. Nah, aku menggunakan ini. Aku juga menerapkannya ke Mbak Ine, di mana dia bisa melihat dirinya dan aku bisa melihat berbagai ekspresi. Tapi seperti yang kalian lihat di sini, ekspresi Mbak Ine menunjukkan kayaknya dia tidak nyaman melihat dirinya di monitor. Dia bete. Dan dia bilang, guys, aku kayaknya nggak biasa melihat wajahku sendiri gede banget di monitor. Jadi boleh nggak kalau monitor depan itu dimatiin, kamu pakai monitor ini aja yang menghadap ke kamu gitu. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, disinilah yang aku menemukan bahwa treatment kepada setiap aktor itu berbeda. Angga seneng banget, dia mah kalau ada kesempatan untuk melihat preview dirinya pasti dia lihat itu, ada cermin. Tapi kalau mainnya dia merasa lebih, aku berakting tanpa harus sadar diriku di kamera, kamu let me know kalau ada yang perlu direvisi gitu. Ya udah, aku oke dengan itu. Dan disitulah aku menemukan namanya cura personalis. Nah, ini yang aku pengen share ke teman-teman. Ini adalah dari bahasa Latin, cura itu artinya care gitu, personal gitu. Jadi bahwa setiap pemain itu unik, pendekatannya berbeda, setiap pemain punya cara untuk menyalakan gensetnya masing-masing. Dan aku nggak mau menseragamkan itu dengan suatu metode gitu. Jadi ini adalah tentang bagaimana kita berkenalan ke masing-masing orang, powernya di mana gitu. Ada yang powernya di merasakan rasa internal, ada yang powernya di teknis, ada yang powernya di kekuatan vokal dan lain-lain. Nah, aku akan mendalami itu satu persatu ke mereka berempat. Aku akan bedah. Aku akan mulai dulu dari Mbak Ine. Pertama kali aku reading bersama Mbak Ine gitu ya, mengenal karakter beliau, itu aku ngobrol. Jadi isinya yang pertama selain skrip itu aku banyak ngobrol, dan dia banyak bercerita soal hal-hal yang dia suka. Misalnya sebuah tempat latihan dia teater di Toga di Jepang, di mana Tadashi Suzuki memimpin di situ. Dia bercerita tentang bagaimana gunung di sana magis sekali, orang di panggung tuh terlihat ada taksunya. Terus bercerita soal Noh gitu ya, pertunjukan Noh di Jepang, di mana ada seseorang berjalan dari satu titik ke titik seberang, pelan sekali, tapi semua penonton terpaku melihat performanya. Bercerita lagi soal dia pernah mengikuti suatu teater di Prancis, teater kontemporer gitu ya, dan bagaimana bahasa tuh tidak terbatas oleh bahasa antar negara, bahasa itu universal. Bercerita lagi soal Kairil, aku nge-share banyak kesukaan yang sama dengan Mbak Ine soal Kairil Anwar gitu ya, puisinya yang nisan gitu. Keridlaanmu menerima segala tiba, itu aku suka gitu. Nah, sampai ke hal-hal kecil, misalnya Mbak Ine cerita kayak, aku sering belajar meditasi gitu.
Ketika aku digigit nyamuk, ini gatel, perih. Tapi ketika aku mencoba tidak berfokus ke perihan itu dan mencoba mengambil jarak, lama-lama keperihan dan kegatalan itu hilang dengan sendirinya. Itulah seperti rasanya kita sedang melihat masalah gitu. Seolah kalau kita di dalam masalah, seolah dunia itu begitu kelam, berakhir. Tapi kalau kita mengambil jarak yang agak jauh, long shot gitu, ini hanyalah satu masalah kecil di rangkaian hidup kita gitu. Jadi mungkin tidak perlu terlarut dalam kesedihan yang begitu dalam gitu. Aku banyak belajar dari beliau soal itu. Nah, dari pengalaman itu aku merasa bahwa dari Mbak Ine, aku merasa bahwa rasa itu lebih besar daripada pikiran gitu. Rasa lebih besar daripada logika. Dia menjadi optimal, menjadi strong ketika dia bisa merasakan dulu karakternya ini hidupnya gimana. Dia semacam kerasukan dan nyawanya tergantikan oleh nyawa yang ada di karakter gitu. Nah, maka PR-ku di sini adalah gimana membangkitkan rasa itu dan tidak berpaku pada hal-hal teknis seperti beat atau kecepatan tempo, tapi lebih berfokus pada gimana aku menyalakan genset rasanya dia untuk menjadi Bu Prani. Maka aku bercerita banyak hal gitu tentang sejarah, karena dia suka sejarah. Aku cerita tentang bahwa kejadian viral di media sosial, dibully itu juga ada dulu di zaman sejarah, di mana seorang raja bisa digulingkan karena adanya gosip bahwa raja itu suka melakukan hal-hal aneh gitu. Itu udah dari zaman dulu gitu. Nah, hal-hal seperti ini dengan cerita-cerita kayak gini itu lebih merasuk ke diri Mbak Ine gitu. Lebih dia bisa lebih merasakan, oh ini udah bagian dari semesta gitu, kejadian keviralan sosial media, dibanding aku bercerita hal-hal viral yang sekarang gitu. Atau bercerita tentang lukisannya Raden Saleh yang judulnya banjir besar di Jawa gitu. Aku cerita bahwa yang dialami keluarganya Bu Prani itu adalah seperti kita terkena force majeure gitu atau bencana alam, banjir gitu. Mereka banjirnya tuh netizen yang membuli, dan mereka tuh berlomba-lomba ke dalam rakit ini untuk selamat dan mencoba menyelamatkan dirinya masing-masing gitu. Kayak Muklas menyelamatkan citranya, Tita menyelamatkan komunitasnya, dan Bu Prani menyelamatkan kerjaannya gitu. Jadi aku memberikan konteks ini. Lalu dia ke Jogja gitu. Ada waktu untuk mendalami rasa itu, dia ke Jogja. Di Jogja tuh dia naik motor karena karakter Bu Prani naik motor. Jadi ini sebulan sebelum syuting, ini syuting gitu. Ini sebulan sebelum syuting dia ngantri di antrian kue lupis. Jadi sebenarnya bukan kue putu, kue lupis di Jogja ada Mbok Satinem. Ini syutingnya gitu. Ini dua guruku yang ngajarin aku film, dan mereka adalah guru BK yang suka ngasih games dan refleksi ke anak-anak. Nah ini Mbak Ine datang ketemu mereka dan mengamati. Nah ini syutingnya gitu. Jadi benar-benar merasakan pengalaman karakter Bu Prani dan terjun gitu prosesnya. Dan juga aku juga belajar banyak dari dia bahwa penulisan skenario itu nggak aku tulis sendiri, tapi aku menulis bersama Bu Prani. Misalnya Bu Prani, Mbak Ine dan Nura sebagai anak sulung, itu dia bercerita bahwa ketika ngomong ke anak sulung dan dengan ke bungsu itu ada proses yang berbeda gitu. Kalau ke anak pertama itu lebih seperti teman gitu, teman curhat. Nah ini membantuku membuat dialog ketika Bu Prani bersama Tita ngobrol tuh gimana gitu. Barangkali lebih ke kayak teman gitu. Berbeda dengan waktu ngobrol sama Muklas, anak bungsu gitu. Kalau Mbak Ina bilang ya kalau ke anak bungsu ada lebih ngomong gitu, ada lebih care gitu. Ada lebih ya melihat dia selalu sebagai anak kecil, seperti kayak ke Muklas di sini gitu. Nah itu membantuku untuk merevisi dialog. Maka banyak bersama aktor itu aku menulis skenario ini bersama. Nah terus dalam reading berikutnya, udah mulai reading ke 10 itu Mbak Ina udah pakai jaketnya Bu Prani. Jadi dengan menggunakan wardrobe pemain dari proses reading itu kita udah mulai bisa merasuk gitu menjadi dirinya. Kadang mungkin kan hawa tubuh kita jadi panas gitu, kayak jaket ini dipakai mungkin ada efeknya ke level kesetresan kita gitu. Jadi dia udah mulai memakai ini. Jadi ini kalau teman-teman mau mencoba menerapkan bisa gitu dengan wardrobe yang berbeda, tidak teman-teman pakai sehari-hari. Lalu aku cerita di layar itu soal blocking gitu ya. Blocking yang udah aku temukan pada saat Treki, misalnya ini adalah waktu adegan lompat talinya Bu Prani, aku bilang ke dia,
nanti dia dari titik sini jalan ke sini gitu ya, menggunakan otopad itu biar dia tahu nanti medan yang harus dihadapi itu apa gitu. Nah, akhirnya rasa itu pelan-pelan terpupuk, dia menjelma dari Ina Febrianti menjadi Prani Siswoyo gitu. Nah, akhirnya aku mendapatkan mata seperti ini. Jadi mata ini dalam pengalamanku aku belum pernah mendapatkan mata yang se-powerful ini gitu. Rasa yang ditunjukkan di sini tidak bisa aku adjust dengan, Mbak, di sini kamu sedih, di sini kamu marah gitu, enggak. Ini adalah mata yang mix antara dia stres, sedih, capek, pengen ketawa karena absurditas netizen, nggak tahu harus ngapain, terwujudnya seperti ini. Dan ini nggak bisa aku dikte pakai, oh alismu kurang begini kurang begitu, enggak. Ini hanya bisa tercipta ketika dia sudah kerasukan nyawa dari Prani Siswoyo gitu. Akhirnya karena prosesnya adalah rasa, maka proses waktu syuting itu adalah aku sering menggunakan untuk menyalakan gensetnya Ina Febrianti adalah menggunakan bisikan. Jadi sebelum take itu aku selalu membisikkan kata-kata ke dia untuk memantik. Misalnya ini aku membisikkan kata, kamu adalah seekor kuda yang mencoba membangunkan tuannya yang mati kehausan di padang gurun. Di situ dia langsung air matanya terisi, action, main. Berikutnya beda lagi. Kamu adalah seekor katak yang mencoba melompati pagar, tapi pagar itu terlalu tinggi dan kamu tidak bisa melompat. Langsung air mukanya terisi, tom, gitu. Nah, jadi aku menyiapkan penggalan-penggalan puisi yang aku tulis, penggalan quotes, karena aku tahu dia pasti mudah sekali bereaksi dengan itu. Tapi PR-nya adalah kalau di take pertama aku udah mengatakan itu, take kedua tadi kan misalnya soal kodok gitu, kodok lompat. Take kedua kalau aku ngomong kodok lompat lagi, dia udah kebal. Jadi udah nggak kerasa gitu. Makanya di take kedua aku harus nyiapin puisi lain gitu. Kamu adalah seorang anak kecil yang meminta bekal kepada ibunya, namun ibumu berkata bahwa hari ini tidak ada bekal untukmu. Terisi lagi gitu. Jadi aku nggak memberikan konteks kayak, oke, nanti Bu Prani jalan ke titik ini, geser gitu, enggak. Ini semuanya hanya untuk memancing rasanya dia. Kayak di sini gitu, kamu adalah sebuah ranting pohon yang mengikuti kemanapun arus itu bergerak. Terisi gitu. Jadi teman-teman bisa memakai pemantik apapun yang bagi teman-teman bisa masuk ke karakter. Bisa berupa aroma, bau, bisa berupa kayak lihat foto yang membuat teman-teman terharu, nangis, bisa berupa musik, bebas. Tapi kalau yang kutemukan bersama Mbak Ina adalah kalimat gitu. Kalimat yang bisa mengingatkan dia pada universe gitu. Ini proses bersama dia. Begitu juga di pada saat adegan Bu Prani mau nangis waktu saat mendengarkan rekaman Google Translate, dia mendengar suaranya dia goblok gitu. Dia tuh bilang ke aku bahwa aku tuh nggak pernah bisa nangis air mata mengalir. Terus nanti tolong ya dibantu gitu. Nah, diam-diam di malam sebelumnya itu aku memutarkan sebuah voice notes dari anak-anaknya. Jadi aku mau terima kasih. Ada Nura di sini. Ada Nura yang membantu aku. Jadi Nura, Ninoy, sama Zen itu aku mintain voice notes-nya untuk ngerekam, ngasih semangat ke Mbak Ina, ke ibunya. Dia nggak tahu. Aku bilang jangan kasih tahu ya. Gitu. Dan waktu take itu aku play gitu. Terus dia langsung nangis gitu. Dan aku sengaja nge-play-nya di take kedua karena kalau aku take play-nya di take pertama nanti take keduanya enggak udah kebal kan. Jadi di take pertama aku biarkan, baru di take kedua aku play gitu. Nah, ini semacam pemantik juga. Begitu juga dengan ini adegan waktu dia diserang anak-anaknya, disuruh kayak bikin klarifikasi gitu ya, dia butuh berat banget. Itu aku mengkondisikan set syuting untuk nggak boleh ada yang ngobrol sama Mbak Ina gitu. Pokoknya mulai dari DOP, makeup, wardrobe tuh semua, nah pokoknya
dia masuk semua cuekin, diem gitu. Dia nyapa selamat pagi itu semua diem. Nah di situ dia udah mulai merasa kayak ada yang salah nih di set ini gitu. Terus lama-lama dia mulai deg-degan, terus akhirnya bisa masuk ke karakter yang memang sedang panik seperti ini gitu. Jadi mengkondisikan set, atau misalnya teman-teman sedang berada di set dan merasa untuk butuh ketenangan, bisa request sebetulnya ke asisten sutradara untuk jangan ajak ngobrol aku sama sekali, jangan, kalau misalnya mau masang headset ya masang, tapi nggak usah ngajak ngobrol gitu, jangan bercanda gitu. Itu bisa dikondisikan gitu. Ya akhirnya jadilah gitu. Nah ini Febrianti prosesnya. Mas Bagas, sambil sebelum lanjut ya, aku mau nanya, ini prosesnya berapa lama Mas bisa menemukan treatment yang cocok untuk aktor tertentu gitu? Karena PR-nya banyak banget, 4 pemeran utama aja tuh udah butuh waktu banyak gitu ya. Tapi apakah memang 2 bulan itu cukup untuk bisa mengcover kebutuhan dari semua aktor di dalam layar gitu? Ya cukup. 2 bulan cukup selama ya nggak ada yang skip gitu. 2 bulan oke. Tapi di luar reading aku tuh banyak spend waktu sama mereka kayak makan malam gitu, atau kayak nonton film bareng gitu. Itu yang mungkin membuat kita jadi lebih mengenal satu sama lain. Oke. Boleh ke karakter berikutnya Mas? Oke, nah sekarang adalah yang kalau tadi Ina Febrianti proses perannya adalah rasa lebih besar daripada pikiran. Ini adalah pikiran lebih besar daripada rasa kali ini. Ini adalah Angga Aldi Yunanda. Nah, dia itu akan menjadi karakter Muklas kan. Seorang karakter ya YouTuber, terus pembuat konten media sosial segala macam. Tapi dia adalah seorang Angga Yunanda gitu. PR-nya untuk menjadi karakter Muklas banyak, karena dia sudah banyak dikenal penonton Indonesia dengan film-film sebelumnya menjadi pribadi yang sangat lembut gitu. Makanya aku berproses sama dia seperti tadi menggunakan kamera, terus dia melihat dirinya di monitor dan kita mencoba menemukan otot wajah yang paling tepat buat menjadi Muklas. Nah, otot wajah. Ini wajah dia. Dia itu kalau senyum, kalau marah, ototnya tidak terlalu terlihat. Jadi alis atau ketika senyum itu soft gitu, tidak terlihat begitu banyak ada guratan. Nah ini misalnya begini itu tidak kemudian ada kerutan di sini, atau kemudian ada di bagian sini ada lekukan otot gitu, tidak. Kayak gini gitu. Jadi ini ditangkap lensaku menjadi pribadi yang sangat teduh gitu, sangat tenang gitu. Maka dari itu aku perlahan-lahan step by step mencoba menemukan apa yang paling cocok buat si Muklas ini. Oke, pertama menggunakan topi supaya rambutnya tidak terlihat dulu. Berikutnya aku meminta dia untuk begini. Ini adalah mata dia yang melotot yang paling besar. Jadi aku minta dia untuk coba melototin matamu sampai kamu mentok, kamu bilang oke. Terus dia buka matanya lebar banget, terus ini yang paling lebar yang dia miliki. Oke, aku bilang oke, hold, pertahanan di situ. Sekarang coba kebalikannya, kecilkan matamu sampai ke terkecil yang kamu bisa. Nah dia bisa, terus habis itu aku oke, besarin dikit, oke, pas, hop, lock di sini. Terus habis itu sekarang alismu kerutkan yang sampai paling pol, kamu nggak bisa menegangkan alismu lagi. Oke, segini. Habis itu nah dia bilang oke, gitu segini. Ini tanda dia udah pol. Sekarang tambahin lagi otot alis, otot dahi wajahmu dikerutkan. Oke, dia mentok di sini. Nah, aku merasa ini sudah agak berlebihan. Aku merasa pasnya itu di sini. Karena aku melihat wajah dia yang di sini itu sudah cukup berbeda dari wajah Angga Yunanda biasanya. Setidaknya membantu untuk lepas dari imaji Angga Yunanda. Nah, ini perbedaannya dari yang dia biasa ke sini. Lalu dia bertanya, lalu kalau ditanya apakah ini wajar di otot wajahnya dipentokin situ, ya dia bilang enggak wajar, enggak. Sehari-hari mana mungkin dia ngobrol dengan ekspresi seperti ini gitu. Tapi karena ini peran, maka
kenapa enggak untuk kita memodifikasi otot wajah kita sendiri. Kita berdialog dengan otot wajah yang tidak natural, tapi di lensa tertangkapnya natural, gitu. Tertangkapnya seperti karakter lain, gitu. Nah ini makanya aku coba lock dulu di otot wajah dia sendiri. Habis itu aku mulai reading berikutnya, dia harus selalu menegangkan alisnya atau membesarkan matanya seperti ini. Ada 3 macam ekspresi. Ketika dia pesimis, ketika dia semangat, dan ketika dia marah gitu. Ini bukanlah ekspresi natural dia sebagai Angga. Lalu aku lapisin lagi di part 2. Jadi ini seperti kayak melukis gitu, catnya tuh satu persatu. Ketika alis, kerutan, mata itu sudah, nextnya aku mengeksplorasi di mulut. Aku nyoba mulai dari bibirnya pertama begini. Coba kalau dibeginikan atau ditekuk begini, dikembungkan atau dibeginikan. Nah, ternyata dari semua ekspresi bibir tidak ada yang cocok gitu. Maksudnya nggak ada yang pas. Kira-kira dia harus bibirnya harus kayak manyun terus gitu, itu nggak ada yang cocok. Maka aku menempuh kali ini approach-nya adalah bukan di bibir, melainkan di hidung. Nih, ada perbedaan nggak? Jadi aku meminta dia untuk membesarkan hidungnya dari segini ke segini, and then dia praktekkan itu begini. Nah, jadi selama Muklas berekspresi di Budi Pekerti itu, hidungnya itu sengaja dia besarkan, alisnya dia tegangkan, matanya antara dia kecilkan atau besarkan gitu, selalu begitu. Nah akhirnya jadi layer kedua terciptalah bentuk seperti ini. Ini adalah membantu untuk kita menemukan karakter yang berbeda dari peran-peran kita sebelumnya gitu. Nah ada yang menerapkan ini juga di film Hollywood, yaitu Leonardo DiCaprio gitu. Leo itu kalau teman-teman udah nonton Killers of the Flower Moon yang nominasi Oscar, karya sutradara Martin Scorsese, dia sepanjang film itu bibirnya begini gitu. Apakah ini natural Leo di kehidupan sehari-hari begini? Enggak, tapi emang untuk peran ini dia sengaja membeginikan bibirnya gitu, untuk merubah, sejenak melepas diri dari karakter. Maka dari itu aku pengen punya usulan gitu ke teman-teman untuk dari setiap karakter yang berbeda, untuk coba mengeksplorasi otot wajah kita. Yang tidak natural di kepala kita belum tentu tidak natural di lensa kamera gitu. Setelah itu ya biasa ada modifikasi rambut, dia potong rambut gitu ya. Ini prosesnya dari tadi gondrong ke sekarang begini. Terus lebih eksplorasi lagi, mau diapain lagi nih, dicat, karena dari dicat kuning kayak gini. Dan terakhir menaikkan berat badan 10 kilo gitu. Jadi Angga buat karakter Muklas itu dia naikin berat badan 10 kilo. Jadinya ini. Jadi proses yang sangat panjang untuk mengubah dia gitu. Kalau soal pendalaman karakter kayak tadi ya itu nggak usah aku ceritain, itu pasti wajib ya membedah skenario segala macam, dia karakternya traumanya apa, kesedihannya apa, atau keinginannya apa, itu wajib. Ini aku menceritakan yang lain-lain gitu. Jadi ini transformasinya dia untuk menemukan otot wajah seperti ini. Oke, nah berbeda dengan Ina Febrianti, pada saat syuting kalau aku membisikkan kata-kata puisi, Angga itu nggak works kalau aku bisikan. Misalnya di sini itu aku bisikkan kata-kata kamu adalah seekor kera gitu ya. Dia malah nanti jadi overthinking gitu. Dianya malah jadi kayak wah aku berarti harus hiperaktif seperti kera gitu. Nah jadi nggak usah bukan gitu maksudnya gitu. Maka Angga itu tadi kan aku bilang kalau Mbak Ina itu rasa lebih besar dari pikiran, Angga itu pikiran lebih besar dari rasa. Dia tumbuh dari pengalaman di televisi itu banyak, film-film sebelumnya banyak. Jadi dia tuh hafal setiap dialog dan setiap beat. Hal ini membuatku, wah aku bisa ngasih kamu instruksi banyak banget dong, dan kamu hafal, bisa, siap gitu. Ini adegan dimana dia marah ke ibunya dan meminta ibunya klarifikasi. Aku minta beat pertama, usap bibirmu yang berdarah. Beat kedua, tunjuk ibumu. Beat ketiga,
lemparkan lapmu yang ada di tangan itu. Beat keempat, usap lagi bibirmu, dan beat kelima, tengoklah langit-langit pada saat dialognya adalah kita butuh minta bantuan netizen. Jadi setiap dialog yang aku bikin itu disertai gestur yang mewakili, misalnya minta bantuan netizen, oh dia lihat ke sumber cahaya gitu. Terus dia di sini beat ke-6 tolehkan muka, beat ke-7 goyangkan lap, ke-8 kamu pakai beat kayak tangan kayak mukul gitu, mukul-mukul tangan, ya kan? Beat 9, 10 tunjuk lagi, 11 tunjuklah orang di sana ketika kamu dialognya adalah ini tuh cuma perkara siapa yang lebih banyak ngomong gitu, tunjuklah ke sana. Sampai ke beat 11 kamu duduk dan akhiri dengan beat ke-12 pukul tanganmu gitu. Itu dia hafal. Dan di setiap take continuity semua. Jadi aku kagumnya sama dia, itu memori fotografisnya dia hebat banget. Aku nggak tahu dia mungkin di pikirannya hanyalah ada peran gitu, hanyalah acting. Dia tuh bisa sangat fokus dan sampai angle berbeda. Ini semua 12 beat ini dia deliver sama persis. Gitu. Makanya Angga itu aku malah nyaman ketika aku beri beat-beat seperti ini. Aktor lain belum tentu gitu. Pendekatannya berbeda. Bisa jadi ada yang nggak usah kasih beat, kasih ajar emosinya aja kasihnya. Tapi Angga lebih ke beat gitu. Kalau teman-teman ada yang memang suka seperti ini, menghafal dan teknis, nggak apa-apa di approach. Tapi kalau ada yang nggak cocok, baliklah ke yang metode rasa tadi. Nah, ini Angga. Yang berikutnya ke dia.